Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat kita diberi kelonggaran waktu, kesempatan dan keinginan untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, dilanjut dengan kajian rutinan. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan ini senantiasa menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih sampai di bab 3 maqalah yang ke-8 halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'alif hadal kitab syahidina min al-asbab syuhi ilayhum al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa nafa'ana bihi. Wal maqalatu tsaminatu, nasihat yang ke-8 di awal sudah disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun munjiyatun," 3 perkara yang akan membahagiakan, menguntungkan, yaitu kemarin takut kepada Allah dikala lagi sendiri atau di akhir ramai. Terus kemudian yang kedua, 3 hal yang menjadikan kita bahagia, yaitu sederhana walaupun dalam kondisi fakir maupun kondisi kita kaya, tetap bersifat sedang-sedang saja, tidak berlebihan. Kemudian ketiga yaitu adil fi wal ghadab, tetap berlaku bijak, adil dalam kondisi kita ridho maupun dalam kondisi kita marah, tetap bersifat adil. Terus kemudian wa amal muhligatu, adapun 3 perkara yang mencelakakan. Kemarin sudah disampaikan yang pertama fasyuhud syadidun, kikir yang sangat. Terus yang kemudian hawa muttaba, yaitu hawa nafsu diuti. Dan yang ketiga, nah ini yang kita akan sampaikan, salah satu dari 3 perkara yang mencelakakan, yaitu wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ijabul mar'i, ijab itu ujub, bangga diri, bangganya seseorang binafsi kepada dirinya sendiri. Aina duruhu ilaiha bi'ainil kamali ma'anisyani ni'matillahi ta'ala wa mal'amni min zawaliha. Yang dimaksud dengan bangga pada diri sendiri yaitu nadruhu ilaiha, memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna. Jadi merasa dirinya itu sempurna, merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada yang lain, merasa dirinya itu ada sesuatu yang membanggakan diri sendiri. Ma'anis yang nikmatilah, dan dia lupa bahwa semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, lupa atas nikmat-nikmatnya Allah. Wa mal'amni bizawaliha, disertakan dia juga merasa aman dari hilangnya kenikmatan itu. Nah inilah yang akan kita sampaikan
terkait salah satu bahkan yang terakhir dari 3 perkara yang mencelakakan, yaitu bangga diri, ya, di mana seseorang melihat dirinya itu dengan pandangan yang penuh dengan kesempurnaan, yang mana semua itu dia lupa bahwa kesempurnaan atau kenikmatan yang dia rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia juga lupa bahkan merasa aman dari hilangnya kenikmatan tersebut. Jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberi begitu banyak kenikmatan. Ada kenikmatan yang namanya akal, ada juga kenikmatan yang namanya hati, perasaan. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang di muka bumi ini tidak habis, di antaranya itu akal dan hati, perasaan itu. Namun kita inilah yang kemudian diberikan oleh Allah, selain daripada kenikmatan yang lain, kita pun diberi yang namanya akal dan hati, perasaan. Nah, masing-masing dari kita, khususnya untuk anak-anak santri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kepada kita dari pengalaman, dari kemudian hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, semua Allah akan kasih. Ada kalanya di antara kita Allah takdirkan kecerdasan lebih daripada yang lain. Nah, seperti anak-anak santri mungkin ada yang paling cepat hafalannya. Ada juga seseorang yang diberi kekayaan melebihi daripada kekayaan lain. Nah, mungkin dari bapak-bapak, ya, dari pendengar semuanya, dikasih rezeki oleh Allah melebihi rezeki daripada orang lain. Dikasih ketampanan melebihi dari ketampanan orang lain. Ya, dikasih kulit yang putih, itu aja yang lain. Nah, merasa saya lebih putih daripada yang lain. Nah, ya, lebih ganteng dan lain, gitu ya. Ada juga yang diberi dari keilmuannya, dari keilmuan, baik itu ilmu agama atau ilmu yang lain, dari si akademisnya dia lebih unggul daripada teman yang lain. Dan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, namun dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan tentu berbeda-beda. Ada kalanya kita diberi kecerdasan tinggi, tapi dari sisi yang lain kita rendah, kita di bawah. Ada kalanya di skill yang kita unggul, tapi dari sisi yang lain kita di bawah. Ada kalanya kita susah hafal, anak-anak santri ya, susah hafal, tapi dari semangatnya berjuangnya dia tinggi, ibadahnya dia tinggi, dia taat, dia nurut. Ada kalanya dia cepat hafal, tapi kemudian suka malas, bahkan mungkin suka berbuat maksiat seperti durhaka sama orang tua, lain-lain dan seterusnya. Nah, kemudian yang Allah berikan dari sisi adanya kelebihan dalam diri kita, nah maka inilah yang rawan bagi kita, yang hati di hadapan kita, penyakit yang namanya ujub. Yang namanya ujub, merasa bangga diri. Ini yang rawan, yang kemudian bisa bisa mengenai, bisa mendatangi kepada siapa saja. Bahkan tidak hanya kalangan orang umum, orang awam, orang yang spesial dari sisi keilmuan akan semakin rawan. Orang yang spesial dari sisi kedudukan, jabatan dan seterusnya rawan. Dari sisi kekayaan yang melimpah dan seterusnya lebih rawan. Dari sisi yang manapun itu semuanya kan terasa rawan dari yang namanya penyakit ujub. Nah, jangankan sekelas kita, sekelas para sahabat aja, ya, itu pun masih ada yang dilanda yang namanya sifat ujub dalam perang Hunain, ya, di mana saat kota Mekah baru ditaklukkan oleh Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabat yang lain, terus kemudian mulai dikepung oleh kafir. Nah, setelah itu baru Rasulullah kemudian mengirimkan 12.000 pasukan. Wow. Dikatakan perang Hunain karena terjadi perangan itu di lembah Hunain, daerah di antara Mekah dan Taif. Nah, terjadi
terjadi perang Hunain, para sahabat merasa kita pasti menang, santai aja. Jumlah tentara kita, pasukan kita 12.000, wah santai aja. Para sahabat bangga. Maka dalam Al-Quran sampai diabadikan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain idza ajabatkum kathratukum falam tughnikum syai'an. Sungguh Allah menolong orang-orang mukmin di banyak medan perang. Wa yawma Hunain, ingatlah perang Hunain. Sampai begitu dan diabadikan beliau. In ajabatkum kathratukum, dengan jumlah pasukan yang banyak membuat atau membanggakan dirimu. Dengan pasukan yang banyak membanggakan dirimu. Falantunya saya, padahal ya banyaknya prajurit ini tidak bermanfaat sedikit pun bagi kamu. Itu kata Allah. Karena Allah merasa bangga diri atas pencapaian, atas adanya pasukan yang begitu besar. Sehingga dari situlah kemudian kacau balau kaum muslimin saat itu, karena ada rasa bangga diri, tapi karena keteguhan Rasulullah, strategi Rasulullah luar biasa. Terus kemudian dengan peralatan segala macamnya, Rasulullah tetap tegak, tetap istiqomah, tetap tangguh dan seterusnya. Ya, dan disitulah kemudian Allah beri pertolongan, akhirnya menjadi menang. Nah, seandainya kok kemudian tidak ada bantuan dari Allah, karena memang bantuan daripada Rasulullah SAW dan pimpinan utama dan berada Rasulullah, maka akhirnya Allah kasih berkata. Tapi setelah kemudian terjadilah kemudian merasa bangga diri, dikasih kacau balau oleh Allah. Itu kelasnya para sahabat, padahal kelasnya para sahabat langsung binaan Rasul, langsung didikan Rasul. Bagaimana dengan kita yang jauh dari jauh dari banyaknya kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita biasakan, istiqomahkan. Bahkan mungkin dekat dari hal-hal yang kemudian motivasi kita untuk berbuat keburukan. Itu apakah bahkan mungkin lebih parah, kita lebih rawan karena yang namanya penyakit ujub. Nah, dari situlah maka pentingnya ya, khususnya untuk anak-anak, terus kita semua yang mendengarkan, pentingnya yang namanya menyikapi masalah penyakit ujub, merasa bangga dengan apa yang sudah dicapai. Ya, padahal apapun yang dia capai, dari sisi apapun yang dia capai, yang dia kemudian berhasil dan seterusnya, itu semua pemberian Allah gitu ya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa-apa yang kamu dapatkan, karunia, kenikmatan yang kau dapatkan, fa min Allah, dari Allah. Sudah jelas di situ. Apapun itu, apapun yang dalam kehidupan kita, semua kebaikan adalah dari Allah, semua kenikmatan adalah dari Allah, semua keberkahan, kesenangan, kesuksesan, kemudian semua dari Allah. Kalau semua dari Allah, maka tak pantas kita kemudian bangga diri, gitu. Merasa bahwa diri kita ini adalah spesial dengan pandangan sempurna. Nah, itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Ya, dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah orang-orang yang ujub sehingga Allah binasakan. Makanya di sini judulnya 3 perkara yang membinasakan, dan yang terakhir adalah ujub, merasa bangga diri. Kita ingat kisahnya Fir'aun, Qarun, Haman, dan banyak sekali di Al-Quran. Ya, Qarun, Qarun, Fir'aun, wa Haman, wa laqad ja'ahum Musa bil bayinat fastakbaru. Gitu. Ya, Qarun, Fir'aun, Harun, kemudian datang Nabi Musa untuk memberi ayat-ayat penjelasan fastakbaru, tapi mereka takabur. Takabur ini muncul berawal dari sifat ujub, merasa bangga diri. Seperti Fir'aun itu kisaran 400 tahun, ya kurang lebih 400 tahun. Selama hidup gak pernah sakit. Oh hebat ya, dia dikri ya. Selama hidup gak pernah sakit.
Sehingga muncullah bangga, wah saya nggak pernah sakit ya, gitu. Ya, di hatinya merasa bangga diri. Yang lain-lain pada sakit. Kalau dari sisi kekayaan banyak, kaum atau orang-orang sebelum Firaun yang kaya lain banyak. Tapi kalau dari sisi ini luar biasa Firaun, dikasih sama Allah nggak pernah sakit selama 400 tahun lebih, selama hidupnya. Sehingga muncullah kemudian rasa bangga diri, sehingga takabburlah ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang luhur. Sehingga mengaku tuh Tuhan, muncullah kesombongannya. Jadi perlihatkan perlakuan menunjukkan dia sombong. Awalnya dari ujung merasa bangga diri, merasa spesial. Begitu juga Korun, ya, masih sepupu Nabi Musa. Ketika sama Allah dikasih harta yang melimpah, mulai itu ujung bangga diri, mulai kemudian sombong. Sudah diingatkan oleh Nabi Musa, tetap aja angkuh, takabur dan seterusnya. Sehingga Allah kemudian fakhosafna, langsung ditenggelamkan Korun bersama rumah-rumahnya. Jadilah istilah harta karun, gitu ya. Jadi banyak sekali. Maka berawal dari ujung ini yang kemudian bisa membinasakan pribadi seseorang. Nah, dengan itu pentingnya kita betul-betul bisa menjaga dari sifat bangga diri. Karena ada kalanya kita bangga karena rajin ngaji, ya, rajin ibadah, seakan-akan kemudian kita menyenangkan Allah. Ya Allah, saya ibadah kepadamu, kau senang banget sama aku. Wah, merasa bangga dia. Ya, merasa bangga diri, rajin ngaji, rajin ini. Menurut dia sudah menyenangkan Allah. Menurut dia bahwa dia rajin ibadah itu, kerajaan Allah akan bertambah, akan menambah kedudukanmu ya Allah dengan aku rajin ngaji, rajin menghafal Quran, rajin ibadah, rajin berbuat kebaikan, rajin sedekah, rajin ini dan seterusnya. Merasa dia kemudian menjadikan Allah semakin tinggi derajatnya, kerajaannya. Padahal kata dalam hadis Arba'in itu ada ya, jikalau orang dari awal sampai kemudian orang di masa akhir, dari Nabi Adam sampai orang nanti di ujung akhir sana, semua berkumpul ya dari golongan manusia, jadi semuanya itu bertakwa kepada Allah. Ada atqali rajuli, semua itu menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu pun mazada dzalika fi mulki syai'an, sedikit pun gak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Begitu juga sebaliknya ya, jika ada orang dari awal sampai orang masa nanti di akhir, semua dari golongan manusia diajar semuanya ala atqali rajuli, menjadi orang yang hatinya paling pengecut, paling durhaka semua. Itu pun mana qasada dari kaki syariah, gak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah. Gak akan sama sekali amal kita itu sama Allah. Maka kemudian kalau kita rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin kemudian berbuat kebaikan, kita gak boleh kemudian menjadi bangga diri, merasa kita itu penolongnya Allah, merasa kita itu ininya Allah dan seterusnya. Nah itu kemudian yang harus kita jaga, bahwa kita kemudian beribadah misalnya itu betul-betul untuk yaitu mencari ridhonya Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalani larangannya. Ada juga wujud kemudian kita merasa lebih daripada yang lain, dikasih kecerdasan, dikasih kepintaran, merasa bahwa inilah apa itu yang saya miliki, kan begitu ya. Sama kayak Korun ketika dikasih kelebihan harta kerajaan oleh Allah, qala apa itu innama, apa itu ya dalam Al-Quran, qala innama utitu ala ilmi indi, kata orang begitu, sesungguhnya yang diberikan kepada itu karena ilmu yang ada dalam diriku. Wah, merasa semua yang diberikan itu hasil daripada dia, ala ilmi indi, karena ada ilmu dalam diriku sehingga aku bisa menjadi seperti ini. Dia lupa bahwa yang memberikan itu adalah Allah gitu ya, bahwa Allah yang memberikan segalanya. Maka ini penting,
yang harus kita pahami betul, bagaimana kemudian kita bisa terhindar dari sifat yang ujub ini. Makanya harus kita kuatkan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifat kita kepada Allah gitu. Allah itu mas segalanya, termasuk Allah lah yang memberikan segala apa yang ada dalam diri kita. Nah, itu. Sehingga kita pun sukses, kita berhasil, kita kemudian bisa cerdas, bisa pintar, bisa hafal ini, bisa hafal itu, bisa punya ini, punya itu, punya jabatan, segalanya kita santai saja. Mau ini juga milik Allah, ini juga pemberian Allah. Kalau begitu mana mungkin kita mau ujub? Apa yang mau dibanggakan kalau semua itu milik Allah gitu. Apa yang mau dibanggakan kalau kita yakin bahwa itu semua pemberian Allah kan gitu. Hada min fadli Rabbi, itu katanya dalam Al-Quran ya, inilah karunia dari Allah. Nah prosesnya, karena kita mungkin sebagai bentuk ikhtiar. Nah, kalau anak-anak berarti kalau ingin cepat hafal yang banyak ya semangat menghafal. Kita yang ingin kedudukan tinggi, ikhtiarnya seperti apa? Ingin punya harta yang banyak, ikhtiarnya seperti apa? Dan seterusnya. Allah kasih semua itu untuk kita yang berikhtiar. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dari rahmatnya Allah, ja'ala lakumul laila, Allah menjadikan malam dan siang. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, semuanya yang senantiasa mendengarkan. Wa bi rahmatihi ja'alakum mulai dari rahmat Allah yang menjadikan malam, menjadikan siang supaya engkau istirahat di malam itu. Berarti kita bisa istirahat karena Allah menciptakan malam supaya kita bisa istirahat. Wa litabtaghu min fadli, dan supaya engkau mencari dari karunia di siang hari. Berarti kita diizinkan oleh Allah untuk sehingga bisa ikhtiar, bekerja, beraktivitas, karena Allah menciptakan siang. Coba kalau Allah menciptakan siang, coba kalau Allah menciptakan malam, bagaimana kemudian kondisi kita? Ya, itu berarti kita bisa ikhtiar saja. Sudah Allah izinkan, sudah Allah perintahkan, sudah Allah ridhoi, sudah Allah kehendaki. Apalagi hasil dari ikhtiar kita gitu. Apalagi hasil dari ikhtiar kita, maka pastinya Allah akan senantiasa terus untuk bisa menghendaki kepada kita semua. Kalau semua itu memang dari Allah, nah lagi-lagi ya, kalau ilmu kita betul-betul mantap dari situ, maka beratlah kita akan merasa bangga diri. Gitu ya. Litabtaghu min fadlillah, supaya di siang hari itu kita mencari karunia Allah, sebagai dari karunia Allah. La'allakum tashkurun. Nah, begitu hadis. La'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur. Nah, lagi-lagi agar kita bersyukur. Bagaimana Allah kemudian menciptakan malam, menciptakan kemudian siang? Itu pun sebagai sarana untuk kita mendapatkan rahmat Allah yang lain, seperti rezeki, kemudian kesehatan, kemudian nikmat-nikmat yang lain. Nah, ujungnya agar kita bersyukur. Poinnya agar kita bersyukur. Jadi kalau Allah kasih kita tambah cerdas, harus lebih bersyukur gitu. Kalau Allah kasih kita cepat menghafal Al-Quran, harus lebih bersyukur. Kalau Allah kehendaki kita rajin ibadah, harus lebih bersyukur. Kalau Allah kemudian kita kasih kesehatan, harus kita lebih bersyukur. Kalau Allah kemudian kita kasih harta, harus lebih bersyukur. Dikasih jabatan, harus lebih bersyukur. Nah, bersyukurnya bagaimana? Ya, memanfaatkan, mengaplikasikan segala anggota tubuh dan apa yang berkaitan dengan anggota tubuh ini, kesehatan, kecerdasan, kemudian dari eksternalnya berarti kekayaan, jabatan, seterusnya, semua itu kita betul-betul tunduk patuh kepada perintah Allah dan larang-larangannya. Gitu ya. Jadi begitu anak-anak santri, khususnya dan semua bapak-bapak yang jelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya, memanfaatkan segala anggota tubuh ini untuk senantiasa beramal, beraktivitas untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul ladzi
sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya. Jadi luar biasa. Allah itu sampai menundukkan laut. Nah, ini dalam ayat lain. Allah sampai menundukkan laut agar kapal-kapal itu bisa berlayar di atasnya. Begitu luar biasa nikmatnya Allah. Kalau sebegitu wanita tahu mifadli agar bisa mencari dari karunia-Nya. Adalah kemudian berlayar cari ikan, ada kemudian impor ini impor itu lewat laut dengan kapal besar, kapal induk dan seterusnya. Coba kalau seandainya laut nggak Allah tundukkan. Nah ini sama-sama berpikir ya. Kalau ada yang ngantuk, ini bisa wudhu dulu biar nggak ngantuk ya. Nah coba kalau lautannya seandainya nggak Allah tundukkan. Kalau kita lihat kapal besar apapun, kalau kita lihat dari darat akan kelihatan kecil banget. Mungkin terlihat sedikit, bahkan dari jauh lagi nggak kelihatan sama sekali. Saking luasnya lautan gitu, saking besarnya lautan. Coba bener nggak gitu? Kalau lihat dari atas, kalau pas lagi naik pesawat nggak kelihatan. Padahal itu kapal besar-besar itu nggak kelihatan semuanya, ya. Termasuk mungkin dana yang ada dekat itu kelihatan kecil saking luasnya lautan. Lautnya begitu luas, sangat wajar ketika kemudian menghadir ombak besar. Walaupun sudah ada ombak besar, ya, tapi ternyata masih bisa dilewati oleh kapal-kapal yang sudah, apalagi kapal besar dan seterusnya. Sangat mungkin ketika kemudian Allah kemudian tundukkan menjadi ombak yang tak karuan sehingga tak bisa dilewati oleh kapal. Sangat memungkinkan. Mungkin kecil lautnya dia berat dia aja gampang. Tapi kenapa tunduk begitu? Kalau ada ombak-ombak yang kecil sehingga bisa dilewati oleh kapal seterusnya. Wa bi rahmati, itulah dari rahmatnya Allah. Wa litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Lagi-lagi akhir ayatnya agar engkau bersyukur. Inilah kemudian harus introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kita itu sebagai makhluknya Allah yang sedikit sekali bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit dari mereka itu yang bersyukur. Itu akhirnya bersyukur ya. Jangan kemudian melalaikan daripada kita untuk bersyukur. Karena kalau kemudian kita bersyukur, maka selain Allah akan tambah nikmat kita ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Gitu ya kata Allah. Jika engkau bersyukur nikmatku, apa? La in syakartum la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kufur terhadap nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Jadi kalau kita mau bersyukur nikmat-nikmat Allah, pasti nikmat-nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak bersyukur, kita harus ingat inna adabi lasyadid. Kata Allah itu adabnya sangat pedih. Maka pentingnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah berikan. Nah, salah satunya sifat syukur ini menjauhi sifat ujub. Memposisikan diri seakan-akan karena dirinya inilah dia berhasil, seakan-akan karena dirinya sendirilah dia berbuat kebaikan, merasa dirinya inilah yang kemudian berprestasi dan seterusnya, hasil jerih payahnya dia. Padahal kalau Allah tak menghendaki, segala daya dan upaya pun yang dia lakukan, kalau Allah tak menghendaki, maka mustahil akan berhasil. Apa dapat? Mustahil akan berhasil gitu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat apa? Abil Takwir ayat terakhir ya, ayat 29 ya. Kalian tidak akan mendapati sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Rabb, oleh Tuhan semesta alam. Itu sudah satu ayat sudah mencakup semuanya. Tapi luar biasa banyak ayat-ayat lain menerangkan dengan ini juga. Itu aja kita masih lalai.
masih lupa, atau mungkin nggak tahu karena kita nggak mau belajar gitu. Jadi hidup, yang penting hidup begitu saja. Padahal ya dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yang mana Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka di situ pentingnya kita sama-sama belajar, gitu ya. Allah tidak akan kemudian engkau tidak akan mendapati sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Jadi apapun yang kita dapatkan karena Allah menghendaki. Kita mendapatkan apapun itu karena Allah yang menghendaki. Kita mendapatkan kesuksesan yang Allah menghendaki. Kita mendapatkan kegagalan juga Allah yang menghendaki. Kita mendapatkan semuanya yang kita dapatkan, yang kita rasakan itu semua karena kehendak Allah gitu. Makanya pentingnya kita itu beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi minallah, kan gitu. Yakin atau beriman kepada takdir kudrat dan iradahnya Allah gitu ya. Khairihi wa syarrihi minallah, baiknya buruknya semua dari Allah. Allah yang menggenggam segala takdir itu. Maka dengan begitu, mana mungkin kalau kita makrifat kepada Allah dari sisi itu aja, hanya sekilas itu aja kita mengenal Allah, mana mungkin lagi-lagi kita akan membanggakan diri. Kalaupun kita cerita tentang pengalaman kita, itu bukan semata-mata ujub, tapi memotivasi para santri. Kalau Ustaz lagi cerita tentang pengalaman itu motivasi, ya, bukan bagian daripada ujub. Maka pentingnya kita kemudian bisa untuk saling berbagi. Kalau mungkin kayak Pak Agus berbaginya dengan banyak hal, gitu ya. Pak Mufi itu Pak Muko berbaginya dengan banyak hal. Ya sudahlah, semampu kita berbagi dengan ilmu pengalaman yang sudah itu aja dibagi. Enggak sampai kemudian tertutup peluang kita untuk berbagi. Apapun yang dikasih kemampuan oleh Allah, sama-sama untuk berbagi. Dan begitu. Jadi ini penting kemudian kita bisa pelajari bersama bahwa dikatakan sebagai hal yang terakhir yang kemudian bisa mencelakakan, yaitu merasa bangga diri, melihat dirinya itu lebih daripada yang lain. Ya, makanya pentingnya kita memperhatikan pesan daripada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau itu, kalaupun engkau tidak berbuat dosa karena maksiat, la khusyitu, aku lebih khusyitu, khawatir, takut alaikum, kepada kalian semua. Apa itu? Ma huwa akbaru min dzalika, lebih khawatir kepada kalian kepada hal yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Al-ujba, yaitu ujub, ulang dua kali Rasul, ujub dan ujub. Kalaupun kita berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat ini, Rasul yang khawatir kepada kita kalau kita punya sifat ujub. Jadi memang betul-betul harus diperhatikan. Kalau maksiat dengan hal yang lain, kemudian kita sadar bertobat kepada Allah, ya kita nggak ada lah namanya manusia suci dari dosa. Pasti pernah berbuat maksiat, pernah berbuat kesalahan, kita bertobat kepada. Tapi kalau ujub lebih daripada itu, levelnya level tingkatnya sudah level papan atas. Ujub bahkan bisa memposisikan sebagai Tuhan dia. Kenapa? Merasa diri sendiri yang kemudian bisa mendapatkan, memperoleh apa yang dia inginkan, dia capaikan. Merasa dirinya, bukan berarti kemudian dia ini bahwa semua itu memberikan dia itu adalah Allah gitu. Tapi merasa bahwa dirinya yang bisa menghasilkan itu karena kerja kerasnya, karena kemudian ikhtiarnya yang luar biasa, kemampuan dan seterusnya. Karena yang diandalkan hanyalah dirinya, seakan-akan dirinya lah yang kemudian bisa mengendaki, dia bisa berhasil. Ya, berarti kalau begitu memposisikan diri sebagai itu bukan menjadikan dia berhasil. Padahal semua itu ikhtiar yang dia lakukan kemudian berhasil karena Allah menghendaki dia berhasil. Levelnya memang seperti itu. Bahkan apalagi kemudian menjadi takabur, makanya dalam kitab ini ya pernah disampaikan, ya, dosa takabur itu susah untuk diampuni.
dosa maksimal yang lain karena hawa nafsu ya itu akan mudah diampuni. Sebagaimana dicontohkan dosanya Nabi Adam berbuat maksiat makan buah kuliti karena hawa nafsu. Begitu minta ampun kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa dilakukan karena takabur, berawal dari ujub, nah ini akhirnya susah untuk diampuni. Di dalam kitab ini jelas seperti itu. Ya, dicontohkan iblis maksiat durhaka karena takabur dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi ketika malaikat semua sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kecuali iblis. Ya, membangkang dia, ya, protes kepada Allah. Ya kan? Begitu protesnya, aku lebih baik daripada dia. Ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Merasa lebih tinggi dan itu ujungnya terus kemudian jadi takabur. Kalau sudah begitu akhirnya kondisinya ya ila yaumil qiyamah kan begitu ya. Nah inilah pentingnya perlu harus kita sama-sama perhatikan bahwa sifat ujub itu bukan lagi main-main ya. Kalau kita melihat isi daripada kandungan hadis Nabi, ini kan hadisnya Nabi ya. Jadi wa amal muhlikat, ada pun 3 perkara yang kemudian mencelakakan, kikir yang sangat, terus kemudian hawa nafsu yang diikuti dan berbangga diri. Ini hadis Nabi. Nah, hadis Nabi memang berarti ya harus kita betul-betul perhatikan ya. Kalau kita kemudian ingin selamat dari hal yang kemudian mencelakakan ini, maka kita harus betul-betul bisa menjaga hati dari sifat ujub, berbangga diri. Nah, caranya bagaimana? Ini yang penting ya. Apabila caranya bagaimana? Udah tahu ilmunya benar nih, kita udah sama-sama belajar gitu. Pingin banget kita itu semua kita gantungkan kepada Allah. Tapi caranya kadang-kadang kita sudah dikasih berhasil, hafal 1 juz sudah mulai bangga diri bahwa inilah hasil kerja keras saya. Wah coba kalau saya nggak seperti itu. Begitu ya. Jadi diakui semuanya ya. Hasilnya itu diakui bahwa itulah kerja keras dia. Berapa banyak orang hafal Quran tapi nggak hafal. Berapa banyak orang kerja keras pagi siang sore malam nggak dapat duitnya, malah rugi, malah bangkrut. Berapa banyak orang waktunya standar, bahkan mungkin berangkat jam 9 nanti pulang sore dikit, atau mungkin berangkat sesukanya gitu, nanti pulang sesuka dia. Ternyata untungnya malah besar, malah gede, malah jadi itu ya, karena semua itu yang mengendalikan dari Allah, bukan dilihat dari pekerjaannya. Kalau pekerjaannya ya semua standar, semua kita itu berikhtiar gitu, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Lagi-lagi tapi kalau kita ikhtiar kemudian diiringi dengan ilmu, pengalaman seterusnya, itu ada poin yang memang Allah janjikan ya. Dan begitu ya, wajar dong ketika dia sukses kok ilmunya begini begitu gitu. Ilmu bisnisnya seperti itu gitu. Ya satu hal yang wajar gitu. Kenapa? Man aradal akhirah fa'al bil ilmi wa man aradad dunya fa'al bil ilmi wa man aradahuma fa'al bil ilmi gitu. Karena siapa yang menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmu gitu. Barang siapa yang menginginkan dunia hendaknya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan dua-duanya hendaknya dengan ilmu. Ya wajar gitu. Wajar. Maka pentingnya kita mencari ilmu, menuntut ilmu agar derajatnya diangkat oleh Allah gitu ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat gitu ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman, berilmu berapa derajat. Jadi penting kita untuk sama-sama menuntut ilmu. Nah, maka yang pertama harus kita siapkan untuk bagaimana caranya agar kita terhindar dari yang namanya ujub ini. Pertama ilmu. Apa ilmu? Pertama ilmu dulu sama ya.
Ilmu dulu harus dikuasai untuk kemudian bisa menjadi tameng kita agar tidak mudah merasa bangga diri. Pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang ma'rifat kepada Allah, tentang yang tadi disampaikan. Ya, mungkin dari anak-anak atau bapak-bapak atau siapapun yang mendengarkan mungkin lupa dikasih ilmu sama Allah. Begitu kemudian kita sharing bersama membacakan hadis ini, kemudian jadi ingat kembali. Pentinglah menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah kemudian kita menjadi dasar utama, dasar awal kita untuk bisa mencegah dari yang namanya sifat ujub. Kalau sudah begitu, ya kita akan santai saja gitu ya. Kita mendapatkan ini, mendapatkan itu, prestasi ini, prestasi itu, ya sudah, ini juga pemberian Allah, kan begitu ya. Maka pentingnya di sini untuk ma'rifat kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah, ma'rifat kepada Allah. Apapun yang didapat, yang dirasa semuanya adalah pemberian Allah. Jadi tidak merasa kemudian ini ada hasil kerja keras, ya, semata-mata hasil kerja keras, semata-mata karena usaha, karena daya dan upaya semua sudah dikeluarkan, maka ketika berhasil dia gini, inilah karena kemampuan saya. Wah, itu yang salah. Berapa atau betapa hebatnya Fir'aun gitu ya, kemampuan berstrategi, kemampuan memimpin, kemampuan segalanya Fir'aun dapatkan. Bahkan tadi tidak merasa sakit, tapi ujung-ujungnya dihancurkan sama Allah, dibinasakan sama Allah, ya, melalui apa? Melalui makhluk Allah yang namanya lautan, ya, begitu dikejar yang namanya Nabi Musa dan kaumnya. Begitu kemudian melarikan diri, di depan ada laut. Kemudian setelah itu ya, semua diperjalankan melewati laut dengan kuasa Allah, ya, fadri biasabal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan, jadilah. Kemudian jalan dilewati oleh Nabi kaumnya. Begitu sudah sampai, Fir'aun pada datang ikuti. Begitu sampai tengah, dibalik lagi sama Allah, laut yang tadinya jadi jalan kembali menjadi laut sebagaimana asalnya, sebagaimana mulanya, sehingga hancur binasa. Ya, jadi betapa orang hebat kalau kemudian ujub akan menjadi hancur. Betapa banyak orang ujub takabur akan menjadi runtuh. Paling tidak untuk keimanannya, paling tidak, paling tidak untuk keimanannya. Nah, pentingnya kita betul-betul meyakini, yang harus betul-betul kita yakini bahwa semua apapun yang kita dapatkan, semua itu atas pemberian Allah, tidak semata-mata dari diri kita. Kita itu hanya diperjalankan oleh Allah, itu aja sebenarnya, ya. Apa nanti diperjalankan oleh Allah gitu. Yang penting yang perlu kita garis bawahi, kita punya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba, sebagai seorang makhluk untuk beraktivitas. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu minhu. Beramalah, beraktivitaslah, bekerjalah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin melihat pekerjaanmu. Udah, yang penting kita lihat ikhtiar saja, ya, beraktivitas, beramal sesuai dengan profesi kita. Masalah hasil tidak hasil serahkan kepada Allah. Kalaupun hasil, alhamdulillah ya Allah. Kalaupun tidak hasil, alhamdulillah. Pasti semuanya ada hikmah. Nah, ilmu ya. Nah, itu penting. Yang namanya kita harus betul-betul menguatkan dari keilmuan kita untuk bisa betul-betul menjadi tameng kita untuk senantiasa tidak kemudian bangga diri. Yang kedua, selain ilmu, harus kemudian banyak zikir kepada Allah. Apa zikir gitu. Dengan kita zikir kepada Allah, maka yang terjadi hati kita yang terus-menerus untuk kita berbuat zikir kepada Allah, maka Allah pun akan kembali ingat kepada kita dengan cara Allah membersihkan hati-hati kita. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi kalau kita ingat bersama Allah pun ingat sama kita. Salah satu bentuk Allah ingat sama kita, hati kita dijaga dari penyakit-penyakit hati.
makanya benar, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Itu kunci. Hati menjadi tenang itu maknanya sangat luas. Hati kita dikatakan tenang karena hati kita merasa selalu ada Allah. Kondisi situasi bagaimanapun tetap ada Allah. Bukan lagi kondisi senang membanggakan diri, tidak. Bukan lagi kondisi kemudian lagi susah kemudian merasa suudzon sama Allah, merasa ini merasa itu, tidak. Ya, karena apa? Selalu zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau dengan banyak zikir maka hati akan menjadi tenang. Bahkan sikapnya gigi adalah zikrullah. Kalau kita mau membersihkan sesuatu dengan sikap, membuat sesuatu, membersihkan apa kalau tanpa sikap susah. Nah, sikapnya hati adalah zikir kepada Allah. Kalau sudah zikir kepada Allah, maka akan dijaga hatinya oleh Allah, khususnya yaitu apa? Untuk senantiasa menjaga hati dari sifat ujub. Nah, salah satu zikir kita selain menghafal Al-Quran untuk anak-anak, sholat juga termasuk zikir, ibadah apapun ya, yang itu semua bagian daripada zikir kepada Allah. Kalau udah sholat udah pasti namanya zikir kan? Ya, waqimi sholata lidzikri, gitu. Dirikan sholat untuk mengingatku. Ya, kalau kita sholat itu bagian daripada mengingat Allah kan gitu. Kalau sudah mengingat Allah, di mana mengingat Allah itu bagian juga termasuk sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, termasuk sifat ujub, gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau lama-lama nanti ini ya sedikit aja lah ya, waktu sedang ya, tapi nanti bosan ya. Mudah-mudahan kasih, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan begitu. Oke, itu untuk pembahasan pada pagi hari ini, masih membahas tentang hal-hal yang kemudian bisa mencelakakan kita. Sudah selesai untuk pembahasan 3 hal mencelakakan kita, sekali lagi yaitu kikir yang sangat, kemudian hawa nafsu yang diikuti, yang ketiga bangga diri. Nah, kemudian insya Allah pertemuan berikutnya wa amat darajatu, dan ada 3 perkara yang akan mengangkat derajat. Nah, ini apa aja? Ditunggu episode berikutnya. Ini Pak Novi. Ditunggu episode berikutnya karena lagi-lagi ini adalah namanya aja Nasrul Ibad, nama kitabnya nasihat-nasihat. Maka kita hidupkan butuh nasihat. Apalagi ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Tentu kita pasti dari sisi pengalaman, dari sisi pengetahuan, keilmuan semua itu sudah oke misalnya. Tapi sebesar apapun kemampuan seseorang dari segala hal, tetap aja butuh nasihat. Karena namanya manusia itu al-insanu man khata' wan nisyan. Ya, manusia itu lepas salah dan luput. Nah, ini butuh nasihat. Nah, kalau saya bukan menasihati, cuma membacakan nasihat. Itu saja. Ya, bukan menasihati tapi membacakan nasihat. Artinya kita sama-sama untuk mencari nasihat dari kitab ini. Ya, tentu siapa yang paling duluan diberi nasihat oleh kitab ini, yang telinga saya, karena telinga yang lebih dekat dari sumber suara yang keluar, gitu ya. Sebelum nasihat dari kitab ini nyampe ke jamaah, ke bapak-bapak ya, anak-anak semuanya pasti nyampe dulu ke telinga ini. Gitu, mudah-mudahan nyampe juga ke hati. Oke, itu aja. Mudah-mudahan si bangun oleh Allah. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.